Maka dalam bab akidah, siapa yang benar-benar mukmin tidak akan pernah murtad. Tapi kalau dia baru level muslim, pasti bisa murtad. Mungkin murtadnya bisa bolak-balik 1000 kali kan. Kalbu yang susah terlepas dari diri kita adalah ghaflah. Dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan wala takum minal ghafilin. Janganlah engkau menjadi orang yang lalai. Hijabnya kalbu adalah lalai. Di saat dia mengalami kebaikan, dia bersyukur, dan saat dia mengalami keburukan, dia bersabar. Di saat dia taat, dia mensyukuri taatnya. Di saat dia maksiat, dia tobat dari maksiatnya. Ajarkan ada 2 hijab yang membuat kita terhalang untuk memandang keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada 2 hijab. Yang satu namanya hijabul zulmah, hijab kegelapan, itu maksiat. Yang kedua hijabul anwar, karena hamba itu menginginkan sesuatu terjadi sedangkan Allah belum menginginkannya. Artinya keinginan dia tidak selaras dengan keinginan Allah. Qala Ibn Athaillah Sakandari qaddasallahu sirrahu, Imam Ibn Athaillah yang wafat 709 Hijriah mengatakan ma taraka minal jahli syai'an. Jadi ciri-ciri orang yang tidak kenal Allah ini ada di sini. Kita kenal Allah atau tidak? Nanti dijawab di sini. Ma taraka minal jahli syai'an. Tidaklah seorang hamba meninggalkan lingkaran kejahilan. Apa ciri-cirinya? Selama man arada an yuzhira fil waqti ghaira ma azharahu Allah fi. Selama hamba itu menginginkan sesuatu terjadi sedangkan Allah belum menginginkannya. Artinya keinginan dia tidak selaras dengan keinginan Allah. Saya mau tanya dari hati paling dalam, Pak, ini iman kita. Virus Corona, COVID-19 ini kehendak Allah atau bukan? Kehendak Allah, berarti ahlus sunnah sudah. Yang mengatakan bukan kehendak Allah bukan ahlus sunnah. Ya, kita sebut qadariyah, bukan qadiriyah. Ya. Qadiriyah pengikut Syekh Abdul Qadir Jilani ahlus sunnah. Kalau qadariyah yang menolak takdir, pengikut Amr bin Ubaid, dia dulu pernah belajar kepada Sayyidina Hasan al-Basri, muridnya Ali bin Abi Thalib juga. Jadi Hasan al-Basri murid Ali, punya murid Amr bin Ubaid, tapi berkhianat kepada gurunya, namanya Amr bin Ubaid. Sehingga Ibnu Umar mengatakan inni bari'um minhum, aku terlepas daripada mereka. Bahkan Al-Haris Al-Muhasibi yang punya ayah Qadariyah, dia tidak mau menyolatkannya karena bagi dia kafir, menolak rukun iman yang ke-6. Ada sampai begitu ya. Tapi Imam Abul Hasan Al-Ash'ari mengatakan tidak sampai kafir, dia cuma sesat, dolal. Ya, wallahu ta'ala alam. Jika memang virus ini, bahkan mungkin setelah 2 tahun, 3 tahun kita lagi asik-asik, tenang-tenang, udah bebas, sudah dapat vaksin, mungkin muncul lagi, siapa tahu. Kita kan nggak ngerti ya. Tapi dari prediksi orang-orang yang sudah biasa berhadapan dengan ini, mereka mengatakan nanti juga akan ada lagi. Lalu kita berkeinginan agar terbebas dari virus ini secepatnya, sedangkan Allah belum menginginkannya. Nah, ini termasuk orang-orang yang belum keluar dari lingkaran kejahilan, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah jika berkehendak ya suka-suka dia. Begitu ya. Nah, disebutkan dalam bab ini tidak hanya masalah takdir. Kita ngajar orang, ingin hati kalau ngajar orang apa?
orang itu cerdas. Bapak, ibu kalau nasihatin anak pengen anaknya berubah, benar nggak? Tapi anak langsung berubah nggak? Guru ngajar muridnya langsung berubah nggak muridnya? Belum tentu. Nah, maka disebutkanlah di sini, ya. Man amala al-khalqa bisyari'ah tala khasmuhu ma'ahum. Jika engkau, jadi kita ini berinteraksi dengan manusia berdasarkan hukum zahir, hukum syariat yang zahir, halal, haram, sunnah, bid'ah, boleh, tidak boleh, talal khasmu ma'ahum, maka permusuhanmu akan banyak dengan mereka. Coba aja lihat Pak, kalau nggak ngerti nih belajar syariatnya, imam kunut aja rame sampai masuk ke TV kan. Ada yang mukul imam karena kunut. Itu karena belajar syariatnya juga belum lengkap. Jadi kalau kita bermuamalah dengan orang hanya menggunakan hukum zahir, hukum boleh tidak boleh, kita sebut hukum fikih, kita musuhan terus sama orang. Bagi mazhab yang mengamalkan hadis Bukhari bahwa Nabi SAW melarang memanjangkan sarung di bawah mata kaki, ngelihat imam kita di bawah mata kaki, itu nyeseknya bukan main itu. Ya, wah imamnya ahli bid'ah nih. Sebaliknya, para imam yang mengerti hadis ini membaca hadis Bukhari juga bahwa Nabi pernah sholat sarungnya di bawah mata kaki, ya ketawa ngeliatin orang yang celana dan sarungnya jingkrang. Akhirnya sama-sama bermusuhan. Maka beliau kasih jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Wa man amalahum bil haqiqah hadzarahum. Siapa yang berinteraksi dengan manusia, dengan orang lain bil haqiqah, dengan pandangan hakikat. Apa itu pandangan hakikat? Memandang bahwa semuanya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, azzarahu. Pasti dia ada kemudian akan menerima uzur mereka. Misalnya ketika imam berkunut, saya nggak kunut, saya mengatakan, oh mungkin imam mengamalkan hadis yang dianggap sahih oleh Imam Syafi'i. Kalau saya berkunut, imam saya nggak kunut, apa yang saya katakan? Oh mungkin imam saya ini mengikuti pendapat Imam Ahmad yang mendhaifkan, menilai lemah hadis kunut salat subuh. Beres semua. Selesai itu ya. Cuma orang kan tidak mau. Ya, itu masalahnya. Orang maunya apa yang dia dengar itu yang benar. Nah, itu yang disebut muamalah bizahir syariah. Interaksi dengan orang tapi hanya dengan zahir-zahirnya saja. Lalu ditambahkan di situ, wal wajib ayu amilahum fi zahir bisyari'ati fayudzakiruhum. Kalau kita berinteraksi dengan mereka dalam bab syariat, lalu mereka berbeda dengan syariat yang kita tahu, fayudzakiruhum, maka kita boleh mengingatkan, bukan menghardik, bukan melaknat, bukan membunuh. Suatu kali dalam Sahih Bukhari ada seorang sahabat namanya Abdullah, yashrabul khamra, dia suka minum khamar. Lalu apa kata sahabat Nabi? Allahumma la'anhu, ya Allah laknatlah orang itu. Hadis Sahih Bukhari. Apa kata Nabi? Nabi dulu pernah mengatakan orang ini cinta Allah dan Rasulullah. Maka Umar mengatakan, la, tidak boleh. Fa innahu yuhibbullaha wa rasuluh. Karena orang ini mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi ternyata ada pemaksiat cinta Allah, Pak. Dia tidak sanggup menahan kecanduannya terhadap narkoba atau minuman keras, tapi hatinya sebenarnya menjerit. Setiap kali dia mengkonsumsi itu, dia menjerit, ya Allah tolong lepaskan aku, lepaskan aku. Sedangkan kita yang taat merasa sok suci. Hati-hati loh Bapak Ibu, selamatkan Allah.
ayat yang tadi dibaca oleh imam kita itu menyindir kita semua. Ayatnya tentang apa? Kisah iblis merasa sok suci. Iblis itu tercipta dari api dan Allah kasih mandat untuk menjaga surga. Disebut Haris atau Azazil. Azazil artinya hamba Allah yang mulia. Apa yang dia lakukan di surga? Dia bertapa, dia beribadah, berkhalwat. Udah mulia api, jaga surga, ibadah ribuan tahun. Coba lihat tuh. Tapi dengan ibadahnya dia dan diciptakannya dia dari api, dia merasa dirinya lebih mulia dari Adam yang dari tanah. Jadi orang merasa taat itu gelap tuh hatinya. Maka dalam agama kita diajarkan ada dua hijab yang membuat kita terhalang untuk memandang keindahan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dua hijab. Yang satu namanya hijabul zulmah, hijab kegelapan, itu maksiat. Yang kedua hijabul anwar, hijab cahaya. Hijab cahaya itu ditandai dengan taat, sedekah, tahajud, sholat jamaah, pengajian, penampilan sunnah, pakaian syar'i. Itu hijab Pak. Hijab apa? Kalau saya merasa soleh, saya terhijab. Apa arti hijab? Terhalang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya merasa suci dengan taat itu, hijabnya bertambah lagi. Nah, ini yang terjadi pada iblis. Maka iblis itu udah diabadikan ya, laknatullah alaih, Allah melaknatnya. Adapun yang kedua, hijab zulmah, hijab kegelapan tadi. Hijab kegelapan ini ketika orang maksiat. Tapi ingat, maksiat itu jika membuat orang sadar kepada Allah, hina kepada Allah, itu lebih baik daripada dia seperti iblis, taat ribuan tahun tapi merasa lebih suci. Namun yang afdal, yang ideal, dia taat dan tidak kena hijab. Nah, itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad tidak ada penghalangnya dengan Allah kecuali qaba qausaini au adna, seperti dua busur panah saja. Nabi Adam masih banyak, Nabi Nuh masih panjang, Nabi Musa juga tebal, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Bapak Ibu yang melakukan Allah, maka setiap kali kita memandang makhluk, kita pandang makhluk nih, bermuamalah dengan syariat boleh nggak? Boleh, untuk mengingatkan dia. Tapi secara qalbi, secara rohani, kita pandang secara hakikat bahwa itu semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang bertanya, apakah taat dan maksiat itu kehendak Allah? Iya. Tapi kita diberi oleh Allah ruang dalam diri yang disebut ikhtiar. Ikhtiar itu, nah ikhtiar inilah yang berkelahi dalam diri. Kalau orang maksiat, dia berpikir, ini maksiat nih, saya harus meninggalkannya. Pernah nggak merasakan begitu, Pak? Ya, nah itu ikhtiar itu yang harus kita kuatkan. Kalau orang taat, apa ikhtiarnya? Menjaga keikhlasan. Kenapa Nabi Adam dijadikan Allah simbol untuk malaikat sujud? Padahal Nabi Adam itu disebutkan dalam Al-Quran yufsid, merusak bumi. Yang kedua yasfikud dam, maksudnya menumpahkan darah. Dua, itu udah kelihatan sama malaikat, udah terlihat oleh iblis. Sorga itu di atasnya langsung Firdaus ya, memandang mereka ke atas langsung arasy Allah. Mereka bisa melihat di Sidratul Muntaha
itu ada banyak rahasia-rahasia Allah di situ yang disebut dengan Lauh Mahfuz. Di situ udah tertulis semua takdir. Jadi iblis itu udah melihat, Musa begini, Adam begini, ntar semua keturunan Adam itu pasti suka maksiat. Saya kan ahli taat. Ya, ini rasis ya. Jadi ada rasis dalam diri iblis. Maka di sini dikatakan min adabil arif al-haqiqi ayyuqirra al-asya' fi mahalliha. Di antara adab orang yang kenal kepada Allah adalah menetapkan sesuatu sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini beda dengan serba takdir. Serba takdir itu bersembunyi dengan kehendak Allah dalam bermaksiat. Ini kelompok namanya Jabariyah. Kelompok yang disebut dalam bahasa ilmiah fatalis. Kalau dia ditanya kenapa ente korupsi, wah ini kehendak Allah gitu. Kenapa kamu maksiat, wah ini kehendak Allah. Nah, ini nggak benar. Ngomong begitu cuma boleh di kolbu. Secara hukum akli tidak boleh. Kita ngomong nggak boleh. Kenapa? Karena melanggar hukum syariat. Kenapa al-halaj? Tahu al-Hallaj? Mirip kalau di negeri kita seperti Syekh Siti Jenar. Al-Hallaj wafat tahun 309 Hijriah. Kenapa ia kemudian divonis hukum? Karena dia melanggar adab-adab syariat. Jadi secara fikih dia benar, tapi secara hakikat, secara fikih dia salah, secara hakikat dia salah. Dia benar ya. Hal ini yang perlu kita ketahui, sehingga kita mampu melihat sesuatu secara bijak. Wa yusayyiru ma'aha ala sayriha, membiarkan sesuatu mengalir sesuai dengan jalur takdirnya. Ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Athaillah tentang ciri-ciri orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Umar ketika melihat ada orang yang mabuk-mabuk tadi, Sayyidina Umar itu kalau melihat ada orang mabuk, itu dipukul dijilid 40 kali Pak. Yang kedua 40 kali, yang ketiga 80 kali. Tapi Umar tidak pernah menghardiknya. Umar tidak pernah mengatakan ente terlaknat. Beda dengan kelompok yang kecil yang tadi mengatakan Allahumma la'anhu, ya Allah laknatlah peminum khamar ini. Tapi Sayyidina Umar tidak pernah melaknatnya, karena beliau mendengar langsung Rasulullah mengatakan fa'innahu yuhibbullaha wa rasulah, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan-jangan pemaksiat yang selama ini kita hina itu lebih mulia daripada kita hatinya ya. Masih ingat kisah perempuan Bani Israel yang Allah ampuni cuma karena dia memberi minum anjing? Kalau ngasih minum anjing aja bisa diampuni Allah, apalagi dia bantu makhluk Allah. Ya, anjing hina atau terpuji? Yang dalam pikiran kita nih, alam bawah sadar, hina, najis. Najisnya bukan najis biasa. Najis dalam mazhab Syafi'i disebut mughallazah, najis berat. Tapi cuma dengan memberi binatang yang najisnya berat itu dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat lagi laki-laki yang membunuh 99 orang, lengkap 100 orang dengan ahli agama yang mengatakan ente nggak bisa diampuni Allah. Lengkap sudah dibunuh 100. Tapi ternyata setelah itu dia ketemu wali Allah yang mengatakan, siapa yang melarangmu meminta ampun kepada Allah? Akhirnya dia diampuni oleh Allah. Coba lihat, 100 orang dia bunuh, dia diampuni Allah, masuk surga. Jadi nanti 100 orang yang dibunuh kan masuk surga tuh. Dia masuk surga juga. Nanti Allah tersenyum, disebutkan dalam banyak hadis bahwa Allah tersenyum ketika melihat pembunuh yang dibunuh masuk surga. Yang dibunuh protes, ya Rabb, kenapa yang membunuhku ada dalam surga? Jadi Allah pun nanti tersenyum, bahwa Allah alam bagaimana senyumnya Allah ya.
Kira-kira begitu. Dan dalam hal ini saya kemudian jadi takut sebenarnya. Karena setiap hari kita melihat ada orang-orang yang menurut kita hina, tapi ternyata belum tentu dia hina di sisi Allah SWT. Hati itu langsung bilang, oh nih orang jahat nih, nih pemaksiat nih, orang hina nih gitu, mengganggu aja nih, ngemis nih gitu. Enggak begitu pikiran-pikiran kita. Dan ternyata ujian terberat Nabi Musa adalah tingkah laku Nabi Khidir yang aneh. Masih ingat? Ya, saya sekedar mengingatkan kembali, kenapa Quran perlu dibaca berulang-ulang? Karena memori kita pendek, kita perlu ulang. Masih ingat Nabi Khidir membunuh orang? Zahirnya jelek ya, secara syariat, tapi hakikatnya, jadi Nabi Khidir bertugas sedang mengajarkan ilmu hakikat ke Nabi Musa. Itu sebenarnya. Lalu yang kedua ngapain? Merusak kapal. Secara syariat merusak kapal orang lain haram gak? Tapi kalau nggak dirusak, semua penduduk kampung itu yang laki-laki mati semua antara esok. Berarti perempuan-perempuan janda semua, anak-anak jadi yatim semua. Cukup dengan merusak sedikit kapal, satu kampung beres, satu kampung selamat. Itu ilmu hakikat. Kalau yang tadi anak dibunuh, kalau dia besar, dia pasti membuat orang tuanya kufur. Nah, tadi disebutkan dalam ayat yang dibaca imam kita tadi. Ya. Perintahnya ada begitu ya. Maka sertailah mereka fil amwali wal aulad, dalam mencari harta dan menafkahi anak-anak. Tuh. Jadi emang tugasnya iblis itu ngurusin kita, ngerecokin kita dalam nyari duit. Yang kedua, urusan anak, karena itu nggak bisa hilang, Pak. Banyak orang hilang idealisnya, hilang kemurnian kalbunya cuma karena dia ingin menafkahi anaknya yang nangis-nangis minta duit atau minta kuliah, minta beli ini dan itu. Kita lanjut teksnya supaya nggak keluar dari teks ini. Maka ada sebuah asar ya, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man lam yarda biqada'i." Siapa yang tidak ridho dengan takdirku, wa lam yasbir ala bala'i, tidak mau tahan terhadap bala bencana yang aku turunkan termasuk virus sekarang, falyakhruj min tahti samai, maka keluarlah dari kolong langitku, waliyattakhir rabban siwai, dan carilah Rabb Tuhan selainku. Bisa nggak nyari Tuhan selain Allah, Pak? Udah nggak bisa lagi kita ya. Maka Imam Abu Utsman Ad-Darani mengatakan, "Mundu 40 sanah ma aqamani Allah Ta'ala fi halin fakarihtuhu." Jadi beliau selama 40 tahun melatih kalbunya. Apa kata Imam Ad-Darani? Aku melatih kalbuku selama 40 tahun agar tidak pernah berburuk sangka atau merasa hebat sendiri ketika mengalami sesuatu takdir. Beliau nggak pernah. Baik buruk, senang, susah, beliau kemudian mencoba untuk ridho. Bapak Ibu yang hidup di zaman ini nyesal nggak dengan adanya corona? Kok saya masih hidup gitu? Kita takut-takutin, ntar 2023, 2024 kali ada lagi virus lebih gede, gimana? Serem gak tuh? 2024 nanti kan ada kontestasi pemilihan umum lagi, itu lebih serem lagi Pak nanti itu. Kemarin 2019 kelihatan seremnya gimana? Nanti mungkin 2 kali lipat dari itu, cuma dengan formulasi yang berbeda. Kita kan nggak tahu. Karena emang Nabi sudah mengabarkan di akhir zaman itu ya huru hara tambah besar. Tambah besar, Pak. Ini nggak tahu nih masjid ini kalau direnov nggak selesai sebelum 2023 2024, saya nggak yakin selesai, Pak.
Saya nggak yakin selesai. Ini corona aja kita udah kayak seok-seok udah, ya. Gimana Pak pengurus? Oleh karena itu, Imam pensyarah kitab ini yang bernama Ibnu Ajibah, apa kata beliau? Orang yang kenal Allah itu yajma' baina khairil fariqain, mampu menggabungkan dua perspektif ini. Di saat dia mengalami kebaikan, dia bersyukur, dan saat dia mengalami keburukan, dia bersabar. Di saat dia taat, dia mensyukuri taatnya. Di saat dia maksiat, dia tobat dari maksiatnya. Ciri-ciri orang yang arif, yang mengenal Allah, kalau maksiat tahu cara tobat. Kalau orang tidak kenal Allah, kena maksiat, ya sudahlah maksiat aja, gitu. Ya sudahlah kecemplung sekalian. Nah ini nggak tahu cara pulang. Ini bahaya orang awam bermaksiat. Oleh karena itu Imam Abu Yazid atau Junaid ditanya, hal yaznil wali, apakah wali Allah berzina? Ada Pak pertanyaan begitu? Apa jawaban beliau? Dzalika qadrullah ma syaa qaddar, ma qaddarallahu qaddar, ya. Itu adalah kehendak Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Maksudnya wali kalau melihat itu, dia tidak melihat itu perbuatan iblis, enggak. Tapi dia menganggap itu kesalahan saya cepat pulang kepada Allah. Kalau orang tidak kenal Allah, dia maksiat, yang dia kutuk siapa? Setan. Dasarnya setan gitu. Dia salahkanlah temannya, dia salahkanlah orang yang mengajaknya maksiat. Enggak, kalau orang kenal Allah, dia kemudian menyalahkan dirinya dan dia cepat pulang kepada Allah. Gitu. Ya, jadi mohon maaf ya. Kita kan nggak ada yang terjamin dari maksiat. Ada nggak jaminannya? Mau ustadz, mau kiai, apalagi jamaah biasa, nggak ada Pak kita yang dijamin. Bedanya kalau ustadz, guru, syekh, muallim bermaksiat lebih besar dosanya daripada orang awam. Cuma kalau ulama itu maksiat dan dia tahu cara pulang, makomnya cepat naik. Ini ada sahabat kita bertahun-tahun merasa tidak maksiat. Ada, ya. Kalau jam 3 udah bangun, 5 waktu di masjid, merasa udah kayaknya soleh. Akhirnya merasa dirinya suci. Lama-lama dia benci dengan tetangganya yang nggak pergi ke sholat subuh ke masjid. Ada perasaan begitu. Lama-lama dia menganggap orang yang nggak sepengajian dengan dia itu jahil semua. Lalu apa yang terjadi? Dia berpikir, aku sudah taat, tapi kok nggak bisa nangis ya kalau istighfar. Malam-malam, wabil ashari hum yastaghfirun. Begitu dalam surat Zariyat, pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Tapi kok nggak ada sentuhan di kolbunya, ada perasaan di hatinya. Ini apa yang salah ini? Akhirnya dia minta kepada Allah, ya Rabb, kenapa hatiku sekeras ini? Udah ikut muhasabah, nggak nangis-nangis Pak, malah ngejekin ustadz mentor muhasabahnya. Ustadz ini ya, buat cerita palsu lagi gitu ya. Apalagi yang dulu pakai musik ya, dia dapat taklim musik haram, ya sudah lewat, sudah nggak bisa tersentuh. Akhirnya dengan izin Allah, tapi Allah tidak meridhoi maksiat, dia terjebak dalam maksiat. Ketika dia terjebak maksiat, dia terpapar maksiat, lagi asik-asik maksiat, selesai maksiat itu dia lakukan. Kan dalam hadis dikatakan, apabila syaitan selesai menggoda Bani Adam maksiatnya, maka dia pergi. Jadi habis orang maksiat tuh iblisnya pergi Pak. Kalau iblisnya pergi, setannya pergi, apa yang terjadi? Maka si manusia itu
menyesali dirinya. Nah, tinggal dilihat dia menghujat syaitan atau dia menganggap dirinya yang hina. Disinilah dia bertemu, terbukalah hijabnya saat selesai bermaksiat. Di situ dia nangis, malam hari dia bangun, ya Allah, tadi pagi, tadi siang aku bermaksiat dan aku merasa paling hina ya Allah. Jadi jangan-jangan orang yang bermaksiat itu lebih lembut hatinya daripada orang yang taat sok suci. Ya. Tapi alangkah indahnya jika ada orang taat merasa dirinya belum sempurna taatnya, sehingga dia menangis ketika dia taat. Dia berpikir, ya Allah, saya sudah sholat tapi kok belum khusyuk. Terus dia nangis. Nah, itu lebih baik Pak daripada dia kena maksiat dulu. Ada maksiat yang tidak terlihat, maksiat kolbu. Apa itu maksiat kolbu? Buruk sangka kepada Allah, buruk sangka ke makhluk. Dan maksiat kolbu yang susah terlepas dari diri kita adalah ghaflah. Dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan wala takum minal ghafilin. Janganlah engkau menjadi orang yang lalai. Hijabnya qalbu adalah lalai. Nah, kira-kira Bapak, saudara makan Allah ketika sholat hatinya lalai gak kepada Allah? Jika iya, itu maksiat qalbu. Kita dah taat nih secara zahir, qalbunya belum taat. Perlu ditobatkan gitu? Perlu. Kita sebut dia istighfar rohani, istighfar qalbu ya. Berdasarkan ini semua Bapak Ibu saudara makan Allah, dapat kita pahami dari hikmah yang pertama yang kita bacakan itu, bahwa ciri-ciri orang yang tidak kenal Allah, dia ingin sesuatu terjadi sebelum saatnya. Baik masalah takdir, nasib, masalah virus, masalah taat dan maksiat. Ingin khusyuk sebelum saatnya. Ingin merasakan keajaiban sebelum saatnya. Ingin bertemu yang gaib-gaib sebelum saatnya. Itu terjadi pada Lia Eden. Karena ingin melihat yang gaib sebelum saatnya, sekarang dia ngerasa jadi Jibril. Almarhum dosen saya, Prof. Bambang Pranowo aja pernah ikut Pak Profesor itu, orang pesantren. Profesor doktor. Ditanya orang, Prof, dulu kenapa ente mau masuk aliran Lia Eden itu? Apa jawaban beliau? Ya katanya dia berguru sama Jibril. Masa saya nggak mau belajar sama dia gitu ya? Mau berguru sama muridnya Jibril. Sekarang ternyata lebih aneh, merasa dirinya Jibril, dirinya Maryam, dirinya Isa. Kayaknya kemasukan jin Yesus kayaknya ya. Padahal Yesus gak gitu-gitu amat ya. Nah, kita masuk ke hikmah yang berikut. Syuruknya jam berapa? 5:05 ya, oke dikit lagi deh. Hikmah yang berikut. Ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ra'unatin nufus. Ciri-ciri orang yang jiwanya kacau, ru'unatin nufus. Kita ini kacau apa enggak nih? Kalau tadi ciri-ciri orang tidak kenal Allah, sekarang nafsiyah, sisi basyariah, sisi manusiawi kita kacau atau normal? Apa ciri-cirinya? Ihalatul a'mal inda wujudil faragh. Menunda-nunda amal soleh sedangkan ada waktu luang. Mohon maaf, selama COVID ini banyak waktu luang atau tidak? Banyak ya? Banyak kerja dari rumah atau kerja di mana? Kita kalau kerja di kantor itu harus kena macet dulu ya. Pulang macet lagi. Ini enggak Pak. Capeknya udah hilang. Lalu dulu kita ngomong, nanti kalau saya pensiun, kalau liburan, saya mau tahajud mau khataman Quran. Mana tuh? Cita-citanya dulu tuh mana gitu.
Jangan diundur lagi Pak, mumpung COVID masih ada, coba deh buat sholat sunnah jamaah di rumahnya, ya, hidupkan sholat tasbih di rumahnya. Sudah tahu cara sholat tasbih ya? Tanya ke guru-guru kita atau imam kita nanti, apa cara sholat tasbih? Itu sholat betul-betul berkah sekali. Oh Ustadz, kata orang itu bid'ah. Loh, bid'ah dengan hadis dhaif beda. Dalam hadis Ibnu Majah dan hadis Abu Daud disebutkan bahwa sholat tasbih itu sahih. Yang dhaif itu riwayat Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam. Betul, riwayat sholat tasbih yang disampaikan oleh At-Tabrani hadis dhaif. Tapi yang riwayat Imam Ibnu Majah hadisnya sahih. Maka silahkan diamalkan Pak. Gak sanggup tiap hari sekali seminggu, gak sekali sebulan, kalau gak sekali seumur hidup. Itu sedekahnya badan itu, sholat tasbih itu. Karena bacaannya ya kalau dikumpulkan ya 300-an. Itu sama dengan semua sendi kita. Sendi kita semuanya 300-an, 360-an lah. Coba nanti pulang ke rumah, beri cahaya lampu rumahnya dengan cahaya tasbih. Kalau Bapak dibukakan mata kalbunya, mata batinnya, itu kelihatan Pak. Cahaya itu naik ke atas itu. Cuma kita kan gak lihat. Ini masjid ini setiap saat, setiap kali 5 waktu, itu malaikat-malaikat mulai cahaya naik. Cuma ada ya cahayanya redup di tengah jalan. Mungkin lagi ria orangnya, atau lagi kesel imamnya kunut gitu ya. Atau ada merasa dirinya lebih benar dari yang di samping, itu nggak naik ke atas, sama sekali nggak naik. Cuma kita kan nggak dikasih lihat, tapi Bapak Ibu dikasih rasa. Habis assalamualaikum perasaannya nyaman atau perasaannya gelisah. Kalau gelisah sholatnya habis dilemparin balik tuh Pak. Nih sholat kau gitu ya, gitu ya Pak di Aceh ya, dilempar. Baik. Jadi ciri-ciri orang yang kacau rohaninya, suka mengundur-mundur amal soleh. Ya, jangan nunggu pensiun lagi. Ini COVID ini udah semi pensiun kita nih semua. Kita nggak tahu nanti gimana. Coba latihan puasa lah. Siapa tahu nanti ada musim di masa semuanya pacaklik. Kita kan nggak tahu. Kalau mukmin sudah biasa puasa rohani ditambah, artinya kalbunya hanya bergantung kepada Allah. Insya Allah nanti ketika masa itu datang, dia tidak akan menjadi pengikut Dajjal. Ternyata ujiannya Dajjal itu nanti cuma satu, yang paling berat, ujian perut. Itu paling berat. Ujian perut itu kiai aja lewat. Kiai aja lewat. Paham maksud saya? Ya. Kenapa ada kiai komersial? Kenapa ada ustadz bertarif? Itu urusan perut semua. Dan Allah telah menyinggung itu. Apakah mereka tidak baca ayat itu? Ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikutilah orang yang tidak pasang tarif. Ini baru mu'alaf, diundang keluar kota, langsung minta panjer 5 juta. Ya, saya nggak usah sebut lah namanya siapa. Ngisi juga di sini. Ya, alhamdulillah selama COVID nggak ada. Ya, saya juga nggak ngisi di sini. Kita dapat laporan Pak dari daerah. Kita kan jauhlah terus ke kampung-kampung. Buat daurah-daurah Ahlussunnah, penandaan Ahlussunnah lah kira-kira. Kita ya menyebar cahaya itu. Semoga Allah sambung rahasia itu ke dalam kalbu kita. Ya laporlah mereka, Ustadz saya ngundang fulan, ternyata urusan perut, minta panjer 5 juta. Mu'alaf padahal. Kita yang dari dulu ngaji, nggak berani Pak panjer-panjer. Ya. Kita cukup Allah aja yang panjer. Semoga itu jadi jaminan kita bisa disebut da'i ilallah, pendakwah kepada Allah, bukan da'i ilal fulus. Ya. Ad-da'i ilal butun, ya, ke perut, bukan. Nah ini berat, ujian perut itu berat sekali.
Ini yang dikatakan oleh Imam Syarqawi dalam Syarah Al-Hikam, kitab yang lain, Asy-Syuhrah qabla al-kamal sammun qatil. Ingat nih kalimat ini. Populer, terkenal sebelum matang rohaninya, itu bisa membunuh kalbunya. Nggak punya hati nanti. Nggak punya hati sama sekali. Jadi kalimat Imam Natta'illah ini menyindir kita semua supaya kalau taat jangan diundur-undur. Kalau mau khatam Quran jangan diundur-undur. Kalau mau ngaji Pak sekarang jangan diundur-undur. Ngaji itu sekarang yang dicari bukan ngaji yang banyak amalnya nanti, tapi ngaji yang membuat kita mengenal siapa yang kita sembah. Inilah penutup kajian kita pada pagi ini. Sebelum ada tanya jawab, ada tanya jawab nggak Pak? Ada ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Terjemahan biasa orang apa? Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk menyembahku. Itu terjemahan harfiah. Coba kita lihat terjemahan ilmu ma'rifatullah yang diwariskan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Apa kata beliau? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'rifun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengenal yang disembahnya. Saya mau tanya Pak, udah kenal belum dengan siapa yang kita sembah? Oh ya, guru saya dulu ngajarin kita sembah Allah, kita sama Allah. Kalau begitu kita disebut abid, ahli ibadah aja. Dari tadi kita menyebut arif, abid. Apa beda abid dengan arif? Abid itu menyembah Allah karena ada maunya. Mau dapat surga, mau dapat bidadari 72, ya. Jadi surganya, mohon maaf, surga seksual, surga hasrat. Benar gak tuh? Boleh gak? Boleh. Tapi levelnya masa dari dulu ngaji begitu-gitu aja? Ini ngaji udah setiap pagi Pak? Udah? Belum, baru Sabtu Minggu, Sabtu Ahad. Baru 2 hari seminggu ya. Tapi kalau hari biasa kan 2 kali sehari. Ba'da maghrib, ba'da isya. Sekarang yang perlu kita butuhkan di akhir zaman tidak hanya bagaimana cara memperbanyak amal, tapi mengenal siapa yang kita sembah dalam beramal. Nanti kalau sudah sampai pada ma'rifatullah, dijamin Pak, kalau nanti datang si Dajjal pembawa fitnah itu, kita nggak akan berubah. Tapi kalau ahli ibadah aja, nanti hidup di masa Dajjal, mending Bapak minta meninggal sebelum itu ya. Nggak akan kuat. Urusan perut ya. Bahkan Dajjal kalau sudah keluar itu, anak istri itu bisa jadi diperkosa oleh tentara-tentaranya. Kita dituntut, kamu ikut saya atau gimana? Diancam. Nauzubillah min zalik. Na'udzubillah min fitnatil Masihid Dajjal. Ya, semoga kita terjaga dari fitnah Masihid Dajjal. Dan saya meyakini virus-virus huru-hara sekarang itu bagian dari skenario-skenario itu. Tapi saya nggak mau seperti kawan-kawan kita yang terlalu buru-buru mengatakan Dajjal sudah keluar, Mahdi sudah keluar ya. Itu sama dengan menghendaki sebelum Allah menghendaki. Udah jalani aja gitu. Kira-kira begitu. Jadi menyembahlah kepada Allah, lalu kenallah Allah yang kita sembah. Nah, kalau sudah kenal gak akan lagi berubah itu imannya, insya Allah. Ini yang dikatakan oleh Heraklius ketika ditanya oleh Sufyan. Apa kata Heraklius? Adakah umat Muhammad yang murtad? Apa jawaban Sufyan? Tidak. Lalu Heraklius mengatakan, betul. Jika iman nurnya telah masuk ke relung-relung kolbu, dia tidak akan pernah keluar. Maka dalam bab akidah, siapa yang benar-benar mukmin tidak akan pernah murtad.
Tapi kalau dia baru level muslim, pasti bisa murtad. Mungkin murtadnya bisa bolak-balik 1000 kali kali. Ya, kira-kira itu Bapak saudara makan Allah. Nanti sholat syuruknya diundur aja, ya, karena sholat syuruk itu waktunya sampai sebelum duha.